Sobat Tani DGW semuanya, ketemu lagi dengan saya Holil di acara simultan seputar ilmu pertanian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang pestisida. Tentunya Sobat Tani DGW sudah familiar ya dengan istilah pestisida, tapi apakah seluruh Sobat Tani sudah tahu apa itu pestisida? Pestisida, jika dilihat dari suku katanya, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pes, yang kedua adalah sida. Pes artinya adalah organisme pengganggu dan sida artinya membunuh. Jadi, pestisida ini adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, merusak, menolak, atau mengurangi organisme yang dianggap sebagai pengganggu yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan manusia. Ini adalah pengertian pestisida menurut Panut Joyo Sumarto, salah satu pakar pestisida di Indonesia. Dan pestisida berdasarkan target sasarannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Tentunya Sobat Tani sudah familiar ya dengan masing-masing pestisida tersebut. Yang pertama ada yang namanya bakterisida. Bakterisida ini adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan bakteri. Contohnya dari DGW adalah Benlox. Ada juga akarisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina. Contohnya adalah Demolis. Ada juga fungisida yang digunakan untuk mengendalikan cendawan atau jamur. Contohnya ada Corona. Ada juga herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Contohnya adalah Supremo. Ada juga insektisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Contohnya adalah Cleansec. Ada juga moluskisida yang digunakan untuk mengendalikan siput. Contohnya adalah Besnoid. Ada juga yang namanya atraktan. Atraktan ini digunakan untuk menarik hama. Contohnya bahan dari metil eugenol. Ada juga yang namanya repelen yang digunakan untuk menolak atau mengusir hama. Dari DGW punya produk yang bersifat repelen, contohnya adalah Cleansec. Ada juga rodentisida yang digunakan untuk mengendalikan tikus. Contohnya adalah silau. Ada juga termitisida yang digunakan untuk mengendalikan rayap. Contohnya adalah Chlormed dan juga penalti. Dan suatu pestisida itu dikemas dalam suatu formulasi. Dan formulasi pestisida ini terdiri dari 3 bahan. Yang pertama adalah bahan aktif. Bahan aktif ini adalah bahan utama yang bersifat beracun terhadap jasad sasaran. Ada juga bahan pembawa. Bahan pembawa ini ada 2. Yang pertama ada yang bentuknya padat, ada juga yang bentuknya cair. Dan yang terakhir ada ajuvan. Ajuvan ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja dari bahan aktif suatu pestisida. Dan ketiga bahan ini harus ada dalam suatu formulasi pestisida. Dan pestisida berdasarkan cara kerjanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama nanti kita akan bahas adalah herbisida. Berdasarkan selektivitasnya, herbisida ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah herbisida selektif. Herbisida selektif adalah herbisida yang hanya beracun untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu. Contohnya adalah Avatar dari DGW. Ada juga herbisida non-selektif yang bersifat beracun untuk seluruh tanaman. Contohnya adalah Supremo dan juga Supretop. Dan berdasarkan waktu aplikasinya, herbisida dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah herbisida pratumbuh yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma-gulma yang belum tumbuh. Contohnya adalah Ametox dan Dimex. Karena di dalam tanah ada beberapa benih gulma yang nantinya siap tumbuh, dan benih itu dapat dikendalikan dengan menggunakan herbisida pratumbuh. Ada juga herbisida pasca tumbuh yang digunakan untuk mengendalikan gulma-gulma yang sudah tumbuh. Yang contohnya dari DGW adalah Supremo dan juga Avatar. Tadi kalau pratumbuh itu untuk mengendalikan gulma-gulma yang belum tumbuh, dan yang pasca tumbuh ketika gulmanya sudah tumbuh. Dan setelah kita mengulas tentang herbisida, kita akan mengulas tentang cara kerja dari insektisida. Yang pertama adalah cara kerja insektisida pada tanaman. Cara kerja insektisida pada tanaman dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang bersifat kontak. Insektisida yang bersifat kontak pada tanaman ini ketika kita mengaplikasikannya kepada tanaman, dia hanya akan menyelimuti permukaan tanaman tanpa dapat diserap oleh tanaman. Ada juga yang bersifat sistemik. Yang sistemik ini ketika kita diaplikasikan pestisidanya ke tanaman, nanti akan diserap oleh tanaman dan dapat ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman. Dan yang terakhir ada yang bersifat translaminar. Yang translaminar ini adalah pestisida yang ketika kita aplikasikan
ketika kita aplikasikan di permukaan daun misalnya, dia dapat menembus ke permukaan bawah daun. Itu adalah insektisida yang tergolong translaminar. Contohnya adalah abamectin. Dan selanjutnya kita akan mengulas cara kerja insektisida pada serangga. Yang pertama adalah direct contact, artinya dia kontak langsung. Begitu mengenai hama, hamanya akan mati. Yang kedua adalah secondary contact atau kontak tidak langsung. Begitu kita aplikasikan insektisida pada tanaman, dia akan menyelimuti permukaan tanaman, dan jika ada serangga yang lewat nanti akan menempel di serangga dan akan bereaksi ke serangga yang lewat tersebut. Dan yang ketiga ada ingested atau racun kontak lambung. Dia adalah insektisida yang ketika dimakan oleh serangga akan bereaksi di lambung serangga. Ada juga yang bersifat repelen atau menolak hama atau mengusir hama. Contohnya adalah Cleansec. Ada juga yang bersifat fumigan atau racun pernafasan. Ini dapat beracun ke serangga melalui bau-bau yang dikeluarkan oleh insektisida tersebut. Dan yang terakhir ada yang lure and kill. Artinya dia menarik serangga untuk datang dan kemudian akan terbunuh serangga tersebut. Selanjutnya kita akan mengulas cara kerja fungisida pada tanaman. Cara kerja fungisida pada tanaman yang pertama ada yang bersifat non-sistemik. Fungisida yang non-sistemik ini ketika kita aplikasikan ke tanaman, dia hanya akan menyelimuti permukaan tanaman saja tanpa dapat diserap oleh tanaman tersebut. Yang kedua ada yang sistemik lokal. Ketika kita aplikasikan ke tanaman, dia hanya akan diserap oleh bagian-bagian tertentu tanaman tanpa dapat diserap oleh bagian-bagian tanaman yang lainnya. Dan yang terakhir ada yang sistemik. Dan yang sistemik ini adalah pestisida yang ketika diaplikasikan ke tanaman dapat diserap oleh tanaman dan dapat disalurkan ke seluruh jaringan tanaman maksud saya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama tadi non sistemik hanya di permukaannya saja. Ada yang sistemik lokal hanya diserap oleh bagian yang terkena, dan ada yang sistemik dapat diserap oleh seluruh bagian tanaman. Dan selanjutnya kita akan mengulas cara kerja fungisida pada cendawan. Yang pertama ada fungisida yang bersifat protektan. Fungisida yang bersifat protektan ini fungsinya untuk melindungi tanaman dari serangan jamur-jamur atau serangan penyakit. Dan yang kedua ada fungisida yang bersifat kuratif atau untuk mengendalikan. Nah, fungisida yang bersifat kuratif ini dapat diaplikasikan ketika sudah ada serangan. Jadi dapat mengendalikan serangan-serangan yang sudah ada di dalam tanaman. Dan yang terakhir ada fungisida yang eradikatif atau untuk membersihkan cendawan-cendawan yang masih bersisa di dalam jaringan tanaman. Jadi ada tiga tadi ya. Yang pertama ada yang protektan untuk melindungi, ada yang kuratif untuk mengendalikan ketika sudah ada serangan, dan ada juga yang eradikatif untuk membersihkan. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang pestisida. Kita ketemu lagi di acara simultan berikutnya dengan saya Holil. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sukses untuk petani DGW. DGW, sukses bersama petani.